Menantu Super Han Sanqian. Bab 6411 kesepakatan ini menyenangkan. Hampir sama dengan Raja Naga Tua, setelah aura ini muncul, cahaya terang muncul dari dantian mereka, dan naik sepanjang jalan dari dantian, dan akhirnya dikeluarkan dari mulut mereka yang terbuka. Dua jiwa binatang itu tidak besar, dan cahaya yang mereka pancarkan tidak kuat. Setelah pertempuran sengit, pada kenyataannya, kultivasi kedua orang itu telah benar-benar habis. Secara alami, dalam proses ini, jiwa binatang dari kedua orang itu tidak akan terlalu kuat. Namun, Sulong masih bisa merasakan aura yang sangat kuat darinya. Ini adalah kekuatan murni dari dua binatang itu. Barang bagus. Sulong sedikit senang. Dalam arti tertentu, jiwa binatang Kuer dan sapi aneh itu memang lebih baik daripada Raja Naga Tua. Meskipun Raja Naga Tua adalah Raja Naga dan memiliki status bangsawan, itu juga semacam perbandingan. Untuk membandingkan tingkat kuno sapi aneh dan Kuer. Secara vertikal, Raja Naga Tua itu jelas tidak cukup baik. Tetua keempat tidak bisa menelan sedikit air liur. Itu seperti sesuatu yang telah lapar selama entah berapa hari, dan tiba-tiba melihat sebuah pesta. Siapa yang tidak akan serakah? Namun, tidak ada yang terburu-buru, karena ada hal lain yang mungkin lebih baik dari mereka. Itu adalah jiwa binatang dari kura-kura tua. Orang ini, dalam hal kemampuan, jelas lebih kuat daripada Kuer dan banteng aneh itu, jadi tentu saja, kristal jiwanya jauh lebih unggul daripada yang lain. Namun, karena keadaan kura-kura tua saat ini, jelas mustahil baginya untuk memuntahkan jiwa binatang itu sendiri. Di mana dia? Tetua keempat bertanya dengan dingin. Kuer tidak mengatakan apa-apa. Setelah melihat banteng aneh itu, keduanya datang ke sisi kura-kura tua itu. Banteng aneh itu mengambil tubuh kura-kura, dan Kuer menuangkan kekuatan ke dalam tubuh kura-kura tua itu. Di bawah berkah kekuatan Kuer, kura-kura tua itu memiliki lapisan cahaya redup di tubuhnya. Kura-kura tua itu, yang pingsan, perlahan-lahan mendapatkan kembali sedikit kesadaran dan dengan enggan membuka matanya. Kuer menunjuk langsung ke tenggorokan kura-kura tua itu, agar kura-kura tua itu tidak perlu membuang emosi dan tenaganya untuk itu. Lagi pula, menurut tipu daya orang ini, selama masih ada napas tersisa, dia pasti akan menyemprot musuh. Langkah Kuer selanjutnya adalah dengan cepat menempel di telinga kura-kura tua itu dan mengucapkan beberapa patah kata. Tidak seorang pun tahu apa yang dia katakan, suaranya sangat tipis, begitu tipis sehingga hampir hanya kura-kura tua itu yang bisa mendengarnya. Setelah mendengarkannya, kura-kura tua itu pertama-tama menatap Kuer, lalu sedikit mengernyit. Mungkin dia tidak bisa berbicara, atau mungkin energi sejati Kuer yang kecil tidak dapat mendukungnya untuk melakukan apapun. Singkatnya, kali ini, dia tidak membantah kata-kata Kuer. Setelah sedikit kesakitan, dia memuntahkan jiwa binatangnya. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan Sulong sebenarnya tidak menemukan petunjuk apapun dari kura-kura tua itu. Melihat kura-kura tua itu sangat kooperatif, Sulong tidak memiliki kecurigaan apapun. Setelah Kuer mengirimkan jiwa binatang kura-kura tua itu, Sulong merasa puas dan mengambilnya. Setelah sedikit memeriksa, itu memang kualitasnya sangat tinggi secara keseluruhan, dan bahkan melampaui sapi aneh dan Kuer di depan. Sangat bagus. Sulong berkata dengan puas, lalu mengangkat tangannya sedikit, dan tetua serta utusan utama segera datang menemuinya. Karena mereka sangat patuh, kita tidak bisa memperlakukan mereka dengan buruk. Karena mereka harus dikuburkan sesuai dengan standar tertinggi, kita tidak bisa terlalu ceroboh sebelum mereka meninggal. Apa perintahmu, Kepala Istana? Tetua Agung berkata dengan hormat. Suruh seseorang menyiapkan makanan. Kita tidak bisa membiarkan mereka mati kelaparan. Sulong tersenyum tipis, biarkan mereka makan sampai kenyang, lalu suruh mereka pergi. Ya. Tetua Agung menerima perintah itu dan segera melambaikan tangannya untuk memerintahkan orang-orang menyiapkan makanan. Kuer juga membantu kura-kura tua itu untuk duduk, dan sapi aneh serta Raja Naga tua itu perlahan duduk di samping mereka berdua, dan mereka berempat duduk melingkar. Mereka tidak berbicara, juga tidak berkomunikasi. Mereka membentuk lingkaran, masing-masing menundukkan kepala menunggu.
Namun di tengah rasa tidak hormat, keempat orang itu tiba-tiba saling menatap pada saat yang sama, lalu menunjukkan senyum puas. Bab 6412 Sempoa Empat Orang Tua. Tak lama kemudian, makanan pun tersaji. Kueer dan yang lainnya tidak menunjukkan keanehan apapun. Mereka mengambil makanan dan memakannya perlahan-lahan. Mereka tidak memakannya dengan rakus seperti yang diharapkan, juga tidak memakannya mentah-mentah. Kecuali si kura-kura tua yang tidak bisa makan, ketiga orang lainnya makan dengan sopan. Mereka seperti empat orang sarjana, makan dengan perlahan dan hati-hati. Pada satu titik, keempat orang itu bahkan harus mengingatkan sesepuh karena mereka makan terlalu lambat. Namun, perilaku ini akhirnya dihentikan oleh Sulong. Kepala istana, mereka makan terlalu lambat. Mereka akan membutuhkan setidaknya setengah jam untuk menyelesaikan makan. Bagaimanapun, ini adalah makanan terakhir sebelum eksekusi, bukan makanan promosi. Bagaimana kalian bisa memakannya seperti ini? Tetua itu berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Sulong tersenyum tipis, karena ini adalah makanan terakhir. Sebelum eksekusi, selalu sulit untuk melepaskan pemisahan antara hidup dan mati. Beri mereka waktu. Bagaimanapun, inti binatang buas dari keempat orang itu ada di tangannya, dan mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Oleh karena itu, Sulong tidak khawatir mereka akan membuat masalah. Bagaimanapun, dia telah memperoleh banyak manfaat sekarang, dan suasana hatinya cukup baik, jadi dia tidak keberatan memberi orang-orang ini waktu yang mudah. Baiklah, semua orang telah melawan serangga, melawan serigala jahat, dan menghentikan Han Sanqian untuk waktu yang lama. Sementara mereka makan malam, biarkan saudara-saudara kita beristirahat dan makan sesuatu. Mendengar ini, tetua itu melirik keempat tetua di sebelahnya. Melihat bahwa dia juga setuju dengan pendekatan Sulong, dia mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pasukan memang terlalu lelah, dan mereka harus beristirahat sejenak. Selain itu, kepala aula tua juga terluka, jadi dia perlu lebih banyak beristirahat. Semua saudara, dengarkan perintahku. Kecuali saudara-saudara di aula cabang pertama, kalian semua harus beristirahat di tempat. Dalam 10 menit, cabang kedua akan mengambil alih cabang pertama. Baik. Setelah mendengar perintah dari Tetua Agung, orang-orang di aula cabang dan aula utama menurunkan kewaspadaan mereka dan beristirahat. Sulong berjalan ke kepala aula tua dan melihat sekilas luka-lukanya. Meskipun luka-luka kepala aula tua itu serius, lukanya tidak fatal. Selama dia mengatur pernafasannya, dia hanya butuh waktu untuk pulih. Sulong, sepertinya aku harus mengakui bahwa aku sudah tua. Kepala aula tua itu tersenyum puas. Kepala aula, kau terlalu baik. Ini hanya keberuntungan. Tentu saja, ini juga karena bantuanmu. Kalau tidak, pertempuran ini tidak akan berakhir begitu saja. Sulong berkata dengan rendah hati. Ini adalah kata-kata jujur Sulong. Meskipun membunuh Han Sanqian layak dibanggakan dan dipamerkan, Sulong bukanlah orang yang tidak tahu malu yang mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Dia sangat jelas tentang kontribusi kepala aula tua itu, dan dia tidak pernah mengabaikan kepala aula tua itu karena kontribusinya saat ini lebih besar. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Kepala aula tua itu terkekeh, ngomong-ngomong, apa rencanamu untuk masa depan? Mendengar ini, Sulong sedikit tertegun, dan menatap kepala aula tua itu dengan bingung, aku tidak begitu mengerti apa yang dimaksud kepala aula tua itu. Kepala aula tua itu tersenyum getir, aku tahu bahwa di matamu, aku akan selalu menjadi kepala aula lama, tetapi di mataku, selain menjadi kepala aula cabangku, kau juga anakku. Apakah kau mengenaliku atau tidak, itu tidak masalah. Aku masih berpikir begitu dan akan selalu berpikir begitu. Sebelumnya, aku masih bisa melakukannya, tetapi sekarang, dengan dimulainya, aku tahu bahwa sudah waktunya bagiku untuk turun tahta. Sulong, aku bermaksud menyerahkan semua urusan aula kepadamu. Bagaimana menurutmu? Sulong sedikit tertegun, dan kemudian buru-buru berkata, sejujurnya, Sulong tidak pernah punya ide untuk menggantikan kepala aula lama. Tidak sebelumnya, tidak sekarang, dan tidak di masa depan. Meskipun memang ada kesenjangan antara ayah dan anak, di hati Sulong, baik secara pribadi maupun publik, dia benar-benar tidak punya ide lain.
Bahkan jika dia tidak lagi mengakuinya sebagai ayahnya, hubungan darah adalah fakta yang tidak dapat diubah, dan dia akan selalu menjadi ayahnya. Dan di depan umum, ini adalah mantan kepala istananya, dan dia tidak terlalu baik padanya, tetapi dia juga tidak jahat. Dia tidak berniat menggantikannya, dan ini benar. Aku tahu niatmu, tetapi apakah kamu tahu rencanaku? Tanya kepala istana tua itu. Bab 6413, Suksesi. Sambil mendesah, kepala aula tua itu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sebenarnya, kematian ibumu merupakan pukulan berat bagiku, tetapi sebagai kepala aula, aku tidak bisa menunjukkannya seperti pria lain. Jika aku jatuh karena ini, bagaimana bawahanku akan memandangku, dan bagaimana mereka akan memandang masa depan aula? Pria, setelah dewasa, sering kali tidak selalu hidup untuk diri mereka sendiri. Semakin tinggi jabatan dan semakin banyak orang mengikutimu, semakin kau akan menyadari betapa berat beban di pundakmu. Ratusan, puluhan ribu orang mengikutimu untuk mencari nafkah. Jadi, betapapun sedihnya perasaanku, aku harus berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Bahkan, dalam banyak kasus, aku harus bertindak sangat santai, sehingga semua orang merasa bahwa kematian seorang wanita sama saja seperti kehilangan sepotong pakaian. Aku harus bertindak sangat bebas dan santai. Sehingga saudara-saudaraku dapat mengikutiku dengan lebih tenang. Dan ini juga mengasingkan hubungan antara kita sebagai ayah dan anak. Di matamu, aku hanyalah seorang ayah yang kejam. Aku ingin menjelaskan kepadamu, tetapi tidak semudah itu untuk membuka mulutku. Ketika kamu tumbuh dewasa dan dewasa, ketika aku ingin berbicara denganmu lagi, kamu tidak bisa lagi menoleransiku. Jadi, ketika kamu mengusulkan untuk mendirikan balai cabang secara terpisah, aku setuju, dan bahkan sangat mendukungnya. Menurutku sangat sederhana. Jika kesalahpahaman antara kita sebagai ayah dan anak tidak dapat diselesaikan, maka menjadi terlalu dekat hanya akan membuat konflik semakin dalam, dan suatu hari nanti di masa depan kamu dan aku mungkin tidak cocok. Jadi, terkadang, melepaskan juga merupakan bentuk cinta. Sekarang, tidak peduli apapun, kemunculan Han Sanqian akhirnya memberi kamu dan aku kesempatan untuk berdiri di garis depan yang sama. Dalam proses ini, kamu dan aku telah menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Tentu saja, kamu dan aku telah saling memahami dengan lebih baik. Pada titik ini, kepala aula tua itu tersenyum lega, betapapun banyaknya pengetahuanmu tentang diriku dalam proses ini, setidaknya aku telah melihat seorang putra yang lebih kukenal dalam proses ini. Bertanggung jawab, bijaksana, dan cakap, aku sangat puas dengan kinerjamu. Kamu juga membuatku percaya bahwa aku bisa sangat lega menyerahkan aula itu kepadamu. Meskipun aula kita memiliki beberapa kekuatan, aula cabang dan aula utama sepenuhnya adalah dua departemen. Penyebaran seperti itu sebenarnya menimbulkan masalah besar bagi persatuan kita. Saya harap kita bisa menyelesaikan penyatuan kembali secepatnya. Kepala aula tua itu berkata demikian, dan tersenyum getir, mungkin karena saya sudah tua, jadi saya berharap bisa bersatu kembali dalam segala hal, tetapi percayalah, reuni sangat bermanfaat bagi kita. Sulong mengangguk. Dia tidak menyangkal hal ini. Sumpit, sekeras apapun, akan selalu patah. Namun, jika sumpit itu setumpuk, tidak mudah untuk mematahkannya. Saya mengerti kebenarannya. Saya juga berharap aula kita akhirnya bisa menjadi kekuatan, tetapi ini tidak berarti Anda harus menyerahkan posisi Anda. Saya tahu Anda telah terluka parah dan Anda memiliki niat untuk mundur. Itu wajar. Namun, saya mengambil beberapa jiwa binatang dari sana. Anda tahu bahwa pemilik asli jiwa binatang ini semuanya adalah binatang suci, jadi kekuatan mereka sangat murni. Ketika saatnya tiba, Anda hanya perlu memakannya, dan saya jamin bahwa tidak hanya luka Anda akan sembuh, tetapi kemampuan Anda bahkan akan lebih luar biasa dari sebelumnya. Sulong berkata sambil tersenyum. Mendengar perkataan Sulong, kepala aula tua itu tidak dapat menahan senyumnya dengan penuh pengertian. Adalah baik memiliki seorang putra untuk merawatnya di masa tuanya, terutama putra yang berselisih dengannya. Yang lebih istimewa adalah bahwa putra ini memiliki hubungan denganmu dalam hal suksesi tahta. Sepanjang masa, mereka yang berada di posisi tinggi, bahkan jika mereka adalah ayah dan anak, sebenarnya memiliki konflik kepentingan yang besar.
Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, kasus ayah dan anak saling membunuh bukanlah hal yang jarang terjadi. Tetapi putra yang selalu membenciku ini tidak hanya tidak memiliki ide untuk menggantikanku dengan kekerasan, tetapi juga bersedia menggunakan hal-hal baik untuk memperlakukanku di saat-saat yang paling kritis. Kesalehan berbakti ini sudah cukup bagi ayah manapun. Mereka bahkan rela mati untuk putra seperti itu. Setidaknya, bagi kepala aula tua, ketika dia mengetahui niat putranya, apakah dia adalah kepala aula atau bukan sama sekali tidak penting baginya. Aku sudah sangat puas dengan niatmu, Sulong. Sulong sedikit tertegun. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa kepala aula tua itu sedang memerintahnya, dan buru-buru bangkit. Bab 6414, mendengarkan pengumuman. Ya, aku akan melakukannya. Aku di sini. Meskipun Sulong hanya mematuhi perintah tetapi tidak menuruti pengumuman, itu tidak berarti bahwa dia adalah pengkhianat total. Dalam banyak kasus, dia tetap akan mematuhi apa yang seharusnya dia patuhi. Mulai hari ini, aku memerintahkanmu untuk menjadi kepala sekolah di aula ini. Pada saat yang sama, aku memerintahkanmu untuk segera menghapus aula cabang. Mulai sekarang, kita hanya memiliki satu aula, dan kita hanya memiliki satu guru, dan itu adalah kamu, Sulong. Guru, ini. Sulong sedikit terkejut. Aku bukan guru, ingat, kamu adalah guru sekarang. Guru tua itu tersenyum tipis, wah, kamu ingin melanggar perintah, meskipun kamu hanya mematuhi perintah tetapi tidak menuruti pengumuman, tetapi kamu tetap tidak dapat melanggar perintah sebesar itu. Itulah kejahatan pengkhianatan. Sulong tidak berdaya, ini memang benar. Baiklah, lakukan saja apa yang diperintahkan kepadamu. Jika kamu membutuhkan tulang-tulangku yang sudah tua di masa depan, dan aku cukup beruntung untuk hidup sampai saat itu, kamu selalu dapat memberiku pekerjaan dan membiarkanku bekerja untukmu. Sulong berkata, bahkan jika aku benar-benar kepala aula, posisi wakil kepala aula di aula akan selalu menjadi milikmu. Tidak perlu. Kepala aula tua itu tersenyum dan melambaikan tangannya, aula utama dan aula cabang telah dipisahkan selama beberapa waktu. Bahkan jika mereka digabungkan, mustahil bagi mereka untuk sepenuhnya bersatu dalam satu hari. Jadi, kamu harus menyerahkan posisi wakil kepala aula kepada seseorang di aula utama. Kamu harus memilih salah satu dari 3 utusan khusus. Meskipun mereka hanya utusan khusus, mereka telah bekerja di aula utama selama bertahun-tahun dan cukup populer. Kamu harus membuat mereka tunduk kepadamu, sehingga makanan di aula utama dapat dikelola dengan lebih mudah. Meskipun, ini akan menyulitkan para tetua yang mengikutimu. Ini berarti bahwa tetua pertama dan tetua keempat tidak akan memiliki banyak peluang untuk dipromosikan. Mereka akan tetap menjadi penatua di aula, dan posisi mereka tidak akan pernah berubah. Meskipun mereka akan bertanggung jawab atas lebih banyak orang, jalan untuk naik jabatan akan terputus selamanya. Sulong mengangguk. Pengaturan kepala aula tua itu jelas dan merupakan pengaturan terbaik. Mengenai 3 jiwa binatang yang kamu ambil kali ini, aku sebenarnya memiliki pengaturan yang lebih baik. Kepala aula tua itu tersenyum. Sulong sangat cerdas dan segera memahami maksud kepala aula tua itu, apakah kamu ingin aku memberikan satu yang ekstra kepada wakil kepala aula masa depan? Kepala aula tua itu mengangguk, jika kamu bersedia memberi permen, orang-orang tentu akan rela mempertaruhkan nyawa mereka untukmu. Ini sudah menjadi kebenaran sejak zaman dahulu. Sulong mengangguk, baiklah, ketiganya akan menjadi satu untukmu, satu untukku, dan satu untuk calon wakil kepala aula. Ini dianggap sebagai pembagian yang seimbang, dan Sulong dapat menerimanya. Tidak. Kepala aula tua itu melambaikan tangannya, tepatnya, itu harus satu untukmu, dan satu untuk. Bagaimana denganmu? Aku tidak membutuhkannya. Aku sudah sangat tua, dan kamu yang bertanggung jawab atas aula. Aku harus pensiun dengan tenang dan menjalani kehidupan yang biasa. Kepala aula tua itu menggelengkan kepalanya, aku sebenarnya memiliki pengaturan yang lebih baik untuk yang akan kamu berikan kepadaku. Bagaimana mengaturnya? Sulong, di antara ketiganya, jika kau dan aku mendapatkan satu, bawahan kita tidak akan keberatan, tetapi yang satunya akan merugikan.
Dapat dimengerti bahwa kau memberikannya kepada seseorang yang telah memberikan kontribusi, tetapi masalahnya adalah dapat dimengerti bahwa orang-orang dengan senioritas tidak puas karena ini. Sebaliknya, jika kau memberikannya kepada seseorang dengan senioritas, bagaimana dengan mereka yang telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk memberikan kontribusi? Yang pertama membentuk kelompok dan faksi dan membentuk sistem mereka sendiri. Meskipun kekuatan mereka tidak cukup untuk memberontak, setidaknya mereka dapat menyebabkan tim hancur, dan akhirnya sangat melemahkan kekuatan aula ini. Dan yang terakhir akan menimbulkan tren senioritas. Pada saat itu, tidak ada yang mau bekerja untukmu, dan hanya ingin hidup dengan baik dan mendapatkan kualifikasi. Meskipun tim belum bubar, efektivitas tempur telah turun ke level terendah. Sulong memikirkannya sebentar, dan kemudian mengangguk dengan berat. Dia belum mempelajari ini dengan saksama sebelumnya, tetapi setelah kepala aula tua mengatakannya, dia langsung dapat memahami kebenarannya. Meskipun ia mengelola aula cabang dengan baik di masa lalu, itu hanyalah kelompok kecil. Tidak ada begitu banyak personel yang rumit, juga tidak banyak hubungan antar manusia, atau politik kekuasaan. Terus terang saja, semua orang makan dari panci yang sama, dan hanya ada sedikit konflik. Namun sekarang karena ada lebih banyak orang dan situasinya menjadi rumit, sistem manajemen itu jelas tidak layak. Kepala aula lama hanyalah seorang ahli di bidang ini, dan ia perlu belajar darinya. Kepala aula lama tetap yang terbaik. Ini bukan sekadar omong kosong, tetapi kebenaran praktis. Bab 6415, Translokasi. Sulong datang ke sini untuk belajar darimu. Tolong ajari aku, ketua aula tua. Sulong berkata dengan rendah hati. Ketua aula tua itu mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, wakil ketua aula harus dipilih dari utusan khususku. Sebenarnya, ini lebih berdasarkan senioritas. Aku yakin orang-orang di aula utama akan tahu ini saat itu. Saat ini, masih ada satu pil yang tersisa, dan kau harus membiarkannya menggantung. Kau harus memberi tahu semua orang bahwa benda ini milik mereka yang telah memberikan kontribusi. Tentu saja, dalam hal ini, semua orang akan bekerja keras untuk memberikan kontribusi. Tetapi ini hanya untuk memberi mereka harapan. Sebenarnya, pemilik terakhir pil ini masih seseorang di pihakmu, bisa jadi tetua keempat atau tetua agung. Sulong sedikit mengernyit, ketua aula, aku tidak begitu mengerti apa yang kau maksud. Karena kau memberi tahu semua orang bahwa orang dengan jasa terbesar akan mendapatkannya, mengapa harus tetua agung atau tetua keempat? Maksudku, bagaimana jika mereka berdua tidak mendapatkannya, dan orang lain telah memberikan kontribusi yang lebih besar? Terlalu banyak misteri dan faktor yang tidak pasti dalam memberikan kontribusi. Mungkin saja Anda benar-benar bekerja sangat keras, tetapi Anda kurang beruntung, dan Anda hanya kurang sedikit untuk memberikan kontribusi yang besar. Orang lain mungkin tidak bekerja sekeras Anda, tetapi mereka hanya beruntung dan dapat secara langsung memberikan kontribusi yang besar. Apa yang dapat Anda lakukan saat itu? Bukankah itu dihargai sesuai dengan jasa? Oleh karena itu, bahkan jika saya ingin memberikannya kepada tetua pertama dan tetua keempat, saya benar-benar tidak dapat memberikannya kepada mereka jika saya memiliki kendali penuh. Kepala aula tua tersenyum ramah dan menepuk kepala Sulong, Anda, meskipun Anda pintar, Anda jelas masih belum matang dalam beberapa keterampilan mengendalikan orang. Meskipun Sulong telah mengelola aula cabang selama bertahun-tahun dan tampaknya memiliki pengalaman manajemen yang kaya, pada kenyataannya, itu hanya terbatas pada tim kecil. Ketika ada lebih banyak orang seperti ini, dia memang seorang pemula. Biarkan saya bertanya kepada Anda, siapa kepala aula ini? Ini saya, kata Sulong. Karena itu kamu, bagaimana kamu ingin membagi tindakan, bukankah kamu yang memiliki keputusan akhir? Siapa yang ingin kamu ambil kredit pertama, maka kamu dapat menugaskannya sebanyak mungkin tugas yang mudah diselesaikan, sehingga dia tidak akan memiliki lebih banyak kesempatan, kan? Memikirkan prinsip ini, Sulong memahaminya secara garis besar. Misalnya, saya ingin memberikannya kepada tetua keempat. Kemudian, di masa mendatang, terlepas dari apakah ada yang harus dilakukan atau tidak, saya akan menugaskan tetua keempat sebanyak mungkin. Dengan cara ini, dia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk melakukan perbuatan baik, dan dia secara bertahap akan melakukan lebih banyak perbuatan baik.
Kepala Aula tua tersenyum puas, tidak bodoh, dan Anda memiliki cara yang baik untuk melakukannya. Saya ingin mendengar lebih banyak tentangnya. Misalnya, Anda bermaksud memberikan jasa besar kepada tetua keempat kali ini, tetapi tetua keempat mengalami kecelakaan dan akhirnya gagal menyelesaikannya. Sebaliknya, orang lain yang menyelesaikannya. Apa yang harus Anda lakukan saat ini? Sulong menggelengkan kepalanya. Selama Anda tidak mengatakan sesuatu yang bodoh seperti, Anda bisa mendapatkan bagian dari jiwa binatang buas selama Anda menyelesaikannya, sebelum misi dimulai, maka situasinya akan selalu berada di tangan Anda. Jika tetua keempat berhasil menyelesaikannya, Anda bisa sangat senang dan berpura-pura sangat bahagia. Dalam suasana hati seperti itu, Anda dapat langsung memberikan hadiah kepada tetua keempat dan mencapai tujuan Anda. Di sisi lain, jika orang lain menyelesaikannya kali ini dan tetua keempat melewatkannya, maka Anda juga harus sangat senang, tetapi jangan melebih-lebihkannya. Anda dapat mengenali jasa orang itu dan kemudian memberikan beberapa hadiah. Hadiah-hadiah ini dapat terlihat lebih baik, tetapi mereka tidak harus membayar jiwa binatang buas. Dengan cara ini, semua orang akan berpikir bahwa untuk mendapatkan jiwa binatang buas ini, mereka perlu mengumpulkan lebih banyak jasa, jadi mereka harus berjuang keras, dan kesempatan tetua keempat akan selalu ada. Mendengar ini, Sulong tersenyum. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud oleh kepala aula tua itu, bagaimanapun, standar untuk memberi hadiah atau tidak memberi hadiah kepada jiwa binatang buas selalu ada di hati saya. Ketika aku bersedia memberikannya kepada seseorang, standarnya sangat rendah dan mereka bisa mendapatkannya hanya dengan satu sentuhan. Ketika aku tidak bersedia memberikannya kepada seseorang, standarnya mungkin sangat tinggi dan mungkin tidak akan selesai apapun yang terjadi. Kau anak yang mudah diajar. Kepala aula tua itu berkata dengan gembira. Sulong juga gembira, telah mempelajari trik lain, tetapi